Assalamualaikum. Bu Fauzani kan? Iya, waalaikumsalam Ibu. Ibu Nazariah I- ya. Iya, iya apa Gimana? kabar? Apa kabarnya Bu Fauzani? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat juga. Iya ngomong-ngomong udah lama nih ya kita nggak jumpa ya. Karena Iya saya Bu, kan nggak jadi wali kelasnya Rizky lagi. Sekarang iya Pak Bu, Saiful ya Bu ya. iya Bu. Terakhir saya session sama Ibu ya semester yang lalu Bu ya. Oh iya benar Bu. Iya, Ya mudah-mudahan kan tetap bisa komunikasi ya Bu ya, meskipun nggak sebagai wali kelas amin. Rizky lagi. Oh Amin. iya nih, kan Ibu ada WA tuh, kan tadi Ya, malam Ibu WA saya, katanya pengen jumpa, pengen ngobrol gitu ya. iya Eh, Bu. Saya mm-mm, sebenarnya kepingin jumpa dengan Ibu. mm-mm. Kalau Ibu ada waktu Bu. Oh ya boleh boleh, ini saya pas terima WA Ibu ini senang sekali akhirnya kan bisa jumpa ini kan karena udah lama kita nggak jumpa. Gimana gimana? Ada apa nih? Ya Bu, saya ada sedikit masalah Bu, yang mengganggu pikiran saya. Oh Jadi ya? saya kepengen curhat sama Ibu. Oh, boleh, boleh. Tentang apa ini sebelumnya? Jadi gini Bu, saya kan dikasih selain guru dikasih tugas tambahan sebagai wali kelas Mm-mm. di 32 Bu. Oh ya. Ibu di Jadi SMP ya? Di iya Bu, SMP? Oh iya, iya, iya. ya saya di SMP 6 Lok Sukun Bu. Oh iya, iya. Terus Ya. gimana, Bu? Jadi gini Bu, jadi saya ada masalah, ada laporan dari guru bahasa Indonesia Bu. Jadi Mm-mm. ada beberapa anak-anak saya yang antusias belajarnya kurang, Oh iya. kemudian banyak alpanya dengan bahasa Indonesia, kata Mm-mm. gurunya. Jadi itulah masalahnya Bu. Berarti antusias belajarnya kurang, Bu ya. Terus banyak alpanya, Bu ya. Oh ya, jadi sebelum kita cerita panjang lebar nih, jadi pengennya apa nih sesudah kita curhatan, sesudah kita diskusi, pengennya Ibu dapat apa nih dari obrolan kita siang ini? Ya, melalui kepengen saya Bu ya, harapan saya juga setelah saya nanti ngobrol dengan Ibu, curhat, bertukar pikiran, saya berharap akan ada masukan dari Ibu mungkin Bu untuk menyelesaikan permasalahan saya dengan siswa dan wali apa namanya dengan guru mapel bahasa Indonesia. Oh gitu ya. Jadi mudah-mudahan sesudah diskusi keiringan kita ini nanti Ibu bisa mendapatkan pencerahan Bu ya terkait dengan permasalahan yang Ibu hadapi sebagai wali kelas Bu ya, terutama dengan pelajaran bahasa Indonesia. Oke, sebelumnya Bu bisa Ibu ceritakan tadi kan Ibu bilang apa motivasinya ya antusias belajar murid-murid itu rendah gitu Bu ya. Terus, banyak alpanya, berarti, jarang sekolah gitu, Bu, ya, banyak Iya absensinya. Bu, Itu iya. kenapa, Bu? Pernah Ibu tanyakan gitu ke siswanya? Memang bukan ketika saya mendengarkan laporan dari guru mapelnya, Mhm, saya sudah memanggil murid tersebut. mhm, Dan sebelumnya tentu saya sudah bertanya terlebih dahulu sama guru bahasa Indonesia apa kendalanya gitu. mhm, Bagaimana anak itu di dalam kelas. Kemudian saya sudah memanggil juga siswa yang bersangkutan. Jadi ada beberapa siswa sebenarnya bukan satu orang. Jadi mhm, ada Almira, mhm, ada Tibalkis, ada si Renki, ada Putri. Jadi mereka berempat ini sering begitu Bu. Jadi mhm, setelah saya panggil, saya tanyakan alasannya. Eh, Katanya mm, membosankan belajar dengan bahasa Indonesia, katanya begitu Bu. Eh, karena eh, ditambah lagi kata mereka Bu ya,
Mhm. Jam pelajaran bahasa Indonesianya, di jam terakhir, Ibu, jadi alasan mereka begitu. Jadi mereka ngantuk, bosan, begitu, dengan, eee, apalagi tugasnya banyak, Bu, Oh. alasan mereka. Jadi siswa Ibu memberikan beberapa alasan, di antaranya udah jamnya terakhir, tugasnya banyak, terus, Iya, membosankan, itu yang mereka iya, rasa, Bu, Bu, ya? iya. Oke, terus Ibu, ada tanya nggak kira-kira ngebosaninnya itu karena apa gitu? Kalau jam terakhir mungkin karena memang sudah apa, jam terakhir mungkin panas gitu ya, Ibu ada tanya lebih lanjut nggak membosankannya itu gimana? Iya, memang saya tanyakan, Bu, ya, Mhm, "Kenapa, kok kalian bisa merasakan bosan? mhm. Kan pelajaran bahasa Indonesia kan menyenangkan, Iya eee, bener, bercerita," kan begitu, Bu. mhm, iya Eee bener, heeh, jadi mereka mengatakan bahwa, eee, "Iya, Bu, masa, itu-itu aja, eee, dan panas lagi, Bu," begitu katanya. Jadi, mhm, eee, udah mengantuk kita, Bu, begitu. Jadi saya malas, Bu, karena kalau misalnya saya ngantuk, mhm, saya nggak buat tugas, nanti ibunya merepet, gitu katanya. Jadi mhm, saya nggak usah datang. Jadi, begitu, alasan mereka. mmm, berarti dari penjelasan siswa Ibu dapat gambaran ya alasan anak-anak kenapa merasa tidak antusias ketika, belajar bahasa Indonesia begitu, Bu, ya? Oke, terus selain Ibu sudah berbicara dengan siswa, apa nih kira-kira, hal lain yang mungkin sudah Ibu lakukan terkait kondisi siswa Ibu, gini? Yang pertama, karena, saya yang pertama tadi, Bu, kan, karena anak-anak kan banyak libur, Bu. Mhm, Setelah saya, konfirmasi, saya dapat informasi dari kedua belah pihak, saya komunikasi lagi dengan guru mapel tadi, Bu. mhm, Jadi saya jelaskan, alasannya, kemudian, saya juga memanggil orang tua dari siswa untuk supaya, bisa bekerja sama untuk mengontrol anak-anaknya supaya jangan terlalu sering libur, terutama di hari-hari tertentu. Jadi, mereka itu, Bu, kayak apa namanya ya, udah kayak kayak tradisi, kalau udah jam, hari ini bahasa Indonesia, langsung libur gitu. Jadi kan, biar orang tua tahu, Bu, supaya jangan setiap hari yang sama anak-anak itu cari alasan untuk tidak masuk sekolah. Jadi, itu yang, saya lakukan, Bu. oh gitu. Baik, terus bagaimana nih tanggapan dari orang tuanya, Bu? Ya, tanggapan dari orang tuanya, yang pertama sangat bagus, Bu, ya. Mhm, Jadi, orang tuanya juga menyadari bahwa anaknya memang, dari rumah memang tidak sekolah, dengan mhm, alasan sakit, ini, itu. Jadi, dengan, orang tuanya kan nggak tahu, Bu, iya, kenapa, kok bisa di hari yang sama kok sakit mhm, tiap minggu, kan gitu, Bu. iya betul, Jadi sepertinya di hari yang sama terus, Bu, iya, ya? iya, Bu. Jadi, dengan demikian, karena saya sudah panggil dan saya beritahu, Mhm, kenapa, alasannya yang juga saya dapatkan dari anak-anak, dan mhm, guru mapelnya, jadi orang tuanya akhirnya, eee, bisa menerima dan berjanji akan, berusaha terus untuk, memotivasi anaknya untuk, rajin sekolah dulu. Jadi untuk datang mhm. ke sekolah gitu. Selanjutnya, kan kita sebagai guru dan saya juga berperan penting untuk memotivasi dan memberi pengertian kepada anak untuk supaya mereka tidak takut dengan bahasa Indonesia dan tidak bosan, Bu. Oh Itu yang iya. saya lakukan, Bu. Oh, takut dan bosan ya? Apa Iya. anak-anaknya merasa takut gitu, Bu? Apa mereka pernah cerita? Iya, memang mereka bercerita, Bu, bahwa, mereka takut kalau misalnya nggak bisa, ada Mhm. tugas nggak bisa, takutnya nanti, ibunya merepet gitu. Jadi kan, Mmm, "Kami malu, Bu," katanya gitu. mhm, mhm. "Malu sama teman-teman yang lain kalau ibu itu selalu merepet kalau kita nggak bisa," gitu katanya. Begitu, Bu, Mmm, informasi yang saya dapatkan dari siswa. oke, berarti itu dari siswanya, Bu, ya?
Jadi ya, siswanya banyak cerita, jadi perasaan mereka pun bosan, tapi ada perasaan takutnya juga gitu ya. ya, Bu. Kemudian di jam terakhir gitu dengan orang tuanya juga sudah, Bu, ya. Ibu Ya, sudah Bu. heeh, sudah koordinasi dengan orang tuanya. Terus kira-kira ya kalau kalau menurut saya ya masalahnya kompleks juga sebenarnya ya. Iya, Ada Bu. nggak kira-kira mungkin, Bu, ya, eee, dengan gurunya sendiri Ibu pernah cerita nggak? Pernah ngomong-ngomong nggak? Memang Bu, setelah saya tadi komunikasi dengan orang tua dan siswa, Mhm, saya kan jumpa lagi dengan, apa, guru mapelnya bahasa Indonesia. mhm, Saya jelaskan kembali ke guru, yang bersangkutan mhm. bahwa, eee, memang dengan menggunakan bahasa yang tidak menyinggung, Bu, ya. Iya iya, Heeh. betul. Jadi, supaya, ibu itu bisa memahami siswa dan bisa, membuat metode-metode, pembelajaran yang bervariasi sehingga anak tidak membosankan dan bisa menyenangkan belajar bahasa Indonesia. Jadi Mhm, itu yang saya sarankan kepada guru mapel, tapi dengan bahasa yang, tidak menyuruh gitu, Bu. mhm. Saya memberikan contoh untuk saya gitu, Bu. Nah, Iya. iya, Jadi kan Ibu udah tahu ini masalahnya di mana gitu kan. Terus iya, Ibu Bu, udah dengar dari banyak pihak, dari murid, dari gurunya sendiri, terus dari orang tuanya juga. Terus kira-kira nih, karena Ibu wali kelasnya Bu ya, iya, pasti Bu, Ibu pengen apa, kendala-kendala itu kan tidak terjadi lagi di kelas gitu Bu ya. iya, Kira-kira iya, nih untuk ke depan nih apa rencana yang akan Ibu lakukan? Karena kan Ibu iya, udah dapat banyak cerita gitu. Untuk ke depan nih sebagai wali kelas kan kira-kira harus digimanain gitu menurut Ibu ya, Bu, ya? iya. Jadi, rencana saya ke depan, Bu, saya, akan sering mengontrol, dan berkomunikasi dengan guru-guru mapel tidak hanya dengan bahasa Indonesia, Bu. Oke, Mungkin masalah ini kan anak-anak mungkin dengan bahasa Indonesia bukan mhm, dengan bahasa Indonesia aja yang bermasalah otomatis, Bu, ya. Ketika mhm. mereka libur di jam bahasa Indonesia, maka hari itu kan ada banyak pelajaran yang mereka tinggal. Iya Jadi benar, jadi saya, rencana saya ke depan saya akan terus melakukan komunikasi dengan, mhm, guru mapel, kemudian rekan-rekan sejawat yang lain, kepala sekolah juga, wali murid, dan murid saya juga untuk, mhm, selalu, memotivasi, supaya kita bisa saling berbagi, pengetahuan untuk meningkatkan motivasi anak-anak untuk belajar dengan menggunakan metode yang bervariasi mungkin, Bu, ya, mmm, sehingga mhm. anak-anak bisa mendapatkan pendidikan, yang merdeka seperti, kurikulum yang harapkan sekarang, Oh, seperti iya. pemerintah yang harapkan sekarang, Bu, Oh, kurikulum. iya benar. Berarti ini rencana Ibu ke depan Ibu mau memperketat kontrol gitu, Bu, Iya, ya. iya, Jadi terhadap kelas Ibu gitu, Bu, ya. iya, Terus iya, juga berkolaborasi dengan teman-teman, karena iya, anak-anak pasti banyak yang jadi korban bukan hanya pelajaran apa, bahasa Indonesianya aja, Bu, iya, ya. iya, Karena Bu, kalau ada banyak pelajaran pasti semuanya juga akan tertinggal, mungkin gitu iya, tugas-tugasnya, Bu, ya. Oke, iya. jadi, kalau kolaborasi dengan teman itu bagaimana nanti Ibu? Apa yang akan Ibu lakukan? Eee, jadi Bu, kalau kita berkolaborasi dengan teman kan, bisa misalnya ketika kita merancang RPP, Mhm, atau modul ajar, eee, kita saling bertanya Bu, "Ini mhm. cocoknya materinya, gimana ya? Kita gunakan metode apa ya?" Gitu. Oh Jadi, gitu, secara mhm. otomatis kan, semua teman-teman kita kan akan saling memberi informasi Bu, dan saling memberi Mhm, masukan. Jadi kita iya. bisa saling menerapkan gitu Bu. Oh iya, terkait dengan ini Bu, terkait dengan apa namanya, permasalahan yang dihadapi oleh siswa Ibu tadi, misalnya kan Iya, Ibu mau kontrol kelas dengan siswanya gitu, terus kolaborasi juga dengan guru untuk memastikan hal ini kan nggak terjadi lagi gitu Bu kan. iya, Terus iya. bentuk kolaborasi apa nih yang akan Ibu lakukan di lapangan supaya nanti, apa, kegiatan tersebut bisa memberikan Ibu mungkin informasi bagaimana kondisi anak-anak yang
yang biasanya banyak liburnya gitu. Apa nih terkait dengan teman itu bentuk kolaborasinya bagaimana supaya nantinya Ibu bisa tahu, oh ternyata si apa tadi Balkis, Amira itu sudah ada peningkatan gitu, Bu. Ya, jadi saya bisa dapatkan informasi, jadi saya bisa menjalin komunikasi dan, dengan cara bertanya, Bu, misalnya bahasa Mhm, Indonesia yang bermasalah ya mhm, terutama, Bu, ya. Jadi setiap, guru mapelnya yang keluar, mhm, bahasa Indonesia, saya akan, bertanya, "Kayak mana, Bu, anak saya hari ini? Nah, mhm. bagaimana si Balkis, Bu?" Nah, jadi begitu. "Oh, ada perubahan, alhamdulillah." Jadi mungkin nggak setiap hari kita tanyakan, Bu, mungkin, seminggu sekali ataupun bisa kita tanyakan nggak secara langsung, Bu. Jadi Mhm. dengan kita bercerita tentang anak kita, secara otomatis, guru, atau, mata pelajaran bahasa Indonesia atau pelajaran lain itu akan bercerita, Bu, secara, Oh. otomatis kan begitu, Bu, Iya, ya, ya mereka pasti akan kasih tahu gimana Bu iya, ya perkembangan di iya, kelas. Oke, terus kalau misalnya dengan anak-anaknya gimana Bu? Ibu ada rencana gimana nih dengan mereka? Karena kan tadi masalahnya mereka antusiasnya kurang, mmm, bosan gitu kan. Terus kira-kira kalau, untuk mereka ataupun dengan mereka apa nih yang akan Ibu lakukan? iya. Eee, yang saya akan lakukan, yang pertama, Bu, ya, membuat kesepakatan kelas dulu. Mmm, Jadi, saya akan membuat kesepakatan kelas, kemudian, saya dengan siswa saya juga akan, eee, membuat menghias kelas mungkin ya, menata kelas mhm. supaya lebih indah, nyaman, bersih, sehingga anak-anak itu bisa, nyaman di dalamnya. Kemudian saya nanti, rencananya akan, memasang gorden mungkin, Bu, ya, untuk Oh, supaya heeh, ya lebih adem gitu, supaya Bu. lebih Heeh, adem ya, iya, apalagi iya, untuk iya, terakhir gitu ya Bu ya? iya, Oke, kemudian berarti mhm, nanti gitu, Bu. dengan anak-anak Ibu udah, apa, akan mengulang lagi kesepakatan yang sudah ada Iya, ya, atau iya, apa Bu. namanya, menghias kelas supaya rasa bosan apalagi jam terakhir panas-panas itu mungkin bisa Iya, berkurang ya. iya, Kemudian dengan guru juga Ibu tadi udah sebutkan. Terus kira-kira pihak mana lagi nih yang akan bisa Ibu ajak kerjasama untuk, mengatasi kendala ini, Bu? Yang bisa saya ajak kerjasama eee, semua guru mapel, Mhm, kemudian, kepala sekolah juga, Bu, eee mhm, kemudian wali murid, murid iya, itu sendiri, karena kan izin dari kepala sekolah itu juga sangat penting, Bu, ya. iya, Jadi apapun yang akan kita lakukan tentu harus ada, persetujuan dari kepala sekolah gitu, Bu. iya, Mungkin benar. itu. Ya, kalau yang Ibu harapkan, dari wali murid gimana, Bu? Apa nih yang Eee Ibu harapkan supaya, rasa bosan ini, supaya anak-anak tidak lagi libur gitu, apa nih kira-kira langkah yang Ibu mau ambil ke depan terkait wali eee, murid? iya, terkait dengan wali murid, jadi, saya, kalau misalnya, eee, ada siswa, Bu, yang misalnya ndak sekolah gitu ya, Bu, ya. Mhm, Jadi, saya berharap wali murid, itu menyampaikan, ada informasi, Bu, heeh, iya, ada alasan kenapa anaknya nggak masuk sekolah. Gitu. Kalau mhm, sakit berarti ada surat izin sakit atau oke, telepon atau WA gitu, Bu. iya. Supaya kita bisa saling mengontrol anak-anak didik kita supaya mereka bisa, tumbuh dan berkembang, sesuai dengan kemampuan, kodrat zaman mereka, Bu. Iya, menarik sekali Bu Fauzani. Iya, Waduh, diskusinya menyenangkan sekali ya. Jadi, iya. gimana nih, sudah tergambar nggak, apa namanya, langkah yang akan Ibu ambil ini, untuk mengatasi permasalahan siswa terkait pelajaran bahasa Indonesia, kebosanan mereka, apalagi ya tadi ya antusiasmenya gitu kurang ya, juga dengan kehadirannya. Sudah tergambar, belum Bu, apa saja langkah yang akan Ibu ambil ke depan? Jadi, langkah yang akan saya ambil ke depan, saya akan konsisten dan, berkomitmen untuk tetap akan rencana saya yang sudah saya, pikirkan dan saya rencanakan ini, eee, tentu akan saya terapkan secara kontinu, Bu.
Mhm. sehingga anak-anak bisa nyaman, bisa saling kita mengontrol ya, anak-anak itu bisa kita kontrol dengan baik, dan anak-anak bisa merasakan kenyamanan, Iya. tidak membosankan, terutama dengan metode-metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru-guru mapelnya, terutama Oke. bahasa Indonesia, Bu. Oke, Dan baik. saya akan komunikasi juga ke kurikulum supaya pengaturan jam bahasa Indonesia untuk semester depan jangan di jam terakhir. Mungkin itu Bu yang bisa Yang bisa ya, yang bisa Ibu lakukan ya. ya, Jadi yang ya, pertama saya. dalam waktu dekat ini apa nih Bu, action yang pertamanya? Yang saya akan lakukan yang Mhm, pertama Bu, iya, yang pertama apa nih eee, kira-kira? yang pertama saya akan berkomunikasi dulu dengan siswa, Oke. kemudian saya akan membuat kesepakatan kelas, Mhm. yang saya terapkan, dan Mhm. berkomunikasi secara konsisten dengan guru mapel dan Iya. saya akan melaporkan kemajuan kepada kepala sekolah. Baik. Dengan orang tua, Bu, ya? Tadi Ibu sudah Ya, dengan sebutkan? orang tua, Bu. Ya, Iya. orang tua. Oke. Jadi, gimana nih perasaannya, Bu, sesudah cerita-cerita kita nih? Adakah mungkin Ibu terasa terbantu atau sudah menjadi lebih, apa, terarah untuk melakukan langkah-langkah supaya keadaan ini tidak terus berlanjut gitu, Bu? Ya, alhamdulillah Bu, saya bersyukur bertemu dengan Ibu dan bersedia untuk mendengarkan keluh kesah saya, sehingga saya bisa merasakan problem saya itu kayaknya eee, bisa saya selesaikan dengan rencana yang sudah saya pikirkan tadi Bu, dari hasil Oke. diskusi kita Bu. Iya, Begitu sama-sama, Bu, ya, kita sama-sama guru ya, mungkin ya Bu. iya, mengalami kendala seperti itu, Bu, ya. Ya, jadi, saya harap nanti, eee, program yang atau rencana yang sudah Ibu canangkan itu bisa dijalankan dengan maksimal ya, Bu, ya. Terus kan, Amin. kita nanti kan jumpa lagi nih, kebetulan Ya, 2 bulan lagi ya arisannya kan di tempat Ibu ya? iya Kalau Bu, saya tidak salah, ya datang jadi ya. nanti heeh, ya insyaallah saya datang dan kita akan ngobrol ya gimana nih yang sudah Bu Fauzani terapkan terkait dengan kondisi anak-anak gitu, ada perubahan tidak ya? Saya jadi nggak sabar ini nanti pengen pengen dengar cerita Bu Fauzani gimana nih keadaan kelasnya nanti. Iya, terima kasih Bu, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang saya pikirkan dan saya rencanakan nanti, bisa saya terapkan, dan mudah-mudahan bisa sukses dan berhasil sehingga sekolah kami bisa menjadi sekolah yang sukses juga Bu, nyaman, Amin ya, aman. amin, Amin. oke mudah-mudahan Bu ya. Ya, Yang penting amin. Terima anak-anaknya kasih Bu. semangatnya belajarnya tinggi gitu, Bu, ya. Iya Jadi nggak Bu. bosen-bosen lagi. Oke, Iya. kayaknya ini, saya sudah dijemput itu sama anak sudah menunggu. Saya Oh, duluan ya, Bu Fauzan ya. iya Bu, makasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bentar ya, kebetulan memang ada anak di depan. Oke, sudah sampai kita 15 menit, Bu Fauzani? Eee, kayaknya sih Oke, kayaknya sampai, Bu. sampai ya, tadi kita Iya kayaknya 2:30 gitu ya. iya Sekarang saya jadi coaching-nya ya? iya, Bu. Ini kayaknya dibantu kalau itu, Bu, ya, kalau Enggak, kebetulan saya yang harus dibantu digali ini. Saya nggak nyangka terlibat dalam coaching, kirain cuman ini kan hadir untuk apa. Oke, apa nih ya, konsepnya apa ya saya ya? Mmm, mhm mhm. Oke, apa ya? Ada ide kah? Saya belum pikir lagi apa idenya ya. apa aja, Bu, Ibu, pasti banyak pengalaman.
Enggak lah. Tentang apa ya kira-kira ya? Tentang, tentang sakit ya mungkin ya? Tapi nggak sakit juga sih belakangan. Oh boleh, apa ya, anak anak anak, apa sih? Bu Fauzan kasih ide. Saya juga buntu, Bu. Udah grogi luar biasa, ada keluar keringat. Apa grogi? Saya nggak tahu ini. Udahlah lanjut aja. Tentang, apa ya, banyaknya kegiatan ya, kadang-kadang kayak, apa sih gitu, kadang ikut ini, ikut itu, kadang kayak nggak punya waktu buat diri sendiri gitu. Iya. Udah tentang ini aja, ya boleh itu aja lah, kayak ngerasa, gimana sih, kayak nggak cukup waktu itu. Padahal mungkin manage waktunya yang nggak benar ya. Mungkin nanti Bu Fauzani bantu saya gitu. Wah, bisa nggak ya saya menciptakan pertanyaan terbuka, Bu? Bisa, bisa. Nanti dia lahir sendiri. Apa yang apa kuncinya bilang nanti itu saja yang digali. Kita bilangnya gitu, padahal pada saat menggali kayak tadi saya lupa juga tuh gali banyak-banyak. Karena Oke, mendadak, Bu, ya. nggak, sudah itu aja. Kayak belakangan kayak lesu lah gitu, kayak kurang apa. Oke, Boleh, jadi boleh kita mulai aja. Ibu apa saya? Saya ke tempat Boleh, ibu aja atau boleh. gimana? Boleh kayak mana aja, Bu? Saya udah blank, Bu. Nggak apa-apa. eh, Bu Fauzani, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Cut. Apa kabar, Bu Cut? Baik, alhamdulillah. Tapi wajah saya kelihatan nggak sih baik? Kayaknya ya, macam ada masalah, Bu Cut, ya. Kok kurang ceria ya nampaknya? Nah, itulah makanya. Lagi sibuk nggak Bu Fauzani? Alhamdulillah enggak, Bu. Semua pekerjaan saya sudah selesai. Lagi santai nih, Bu. Ah, Oh iya, kebetulan sekali saya pengen cerita nih Bu. Kalau Ibu punya waktu, boleh saya minta waktunya? oh iya, Bu. Boleh, boleh, Bu. Gini Ada apa, kan, Bu? gini saya lihat Bu Fauzani itu kan kayaknya ceria terus gitu, bawaannya santai, kalem gitu. Padahal kan lagi banyak ikut kegiatan juga. Sementara saya banyak sih kegiatannya juga lumayan sekarang ini, tapi kok kayaknya gimana ya, lelah, kayak ritme hidup saya tuh kayak berubah gitu loh, Bu. Hal-hal yang mana ya, pokoknya kayak ada yang salah gitu, Bu. Jadi saya nggak tahu, rasanya nggak cukup waktu. Jadi saya makanya Ibu bilang tadi saya ngerasa kayak gimana gitu, kurang ceria, lesu, karena banyak sebenarnya yang harus saya kerjakan, tapi tidak satu pun, belum satu pun yang saya mulai gitu dan tuntas. Gimana, Oh, Bu? oh begitu, Bu. Hmm, Oh, ah, jadi kira-kira yang bisa saya bantu, Bu? Apa yang bisa saya eh, Ibu bisa dapatkan dari saya, harapan Ibu? iya, saya pengennya eh, sesudah kita diskusi ini, saya dapatkan solusi terhadap masalah yang saya hadapi sekarang. Saya ingin kayak ibu gitu bisa enjoy meskipun banyak mengikuti kegiatan, tapi tetap terlihat senang gitu Bu. Tidak seperti saya wajahnya cemburut karena memikirkan banyak hal yang belum diselesaikan. Oh, begitu, Bu. Nah, Hmm. eh, kira-kira kalau bisa saya tahu apa ya, Bu, masalahnya? Kok bisa Ibu? Biasanya Ibu saya lihat sangat ceria, energik, ya. Kira-kira apa ya, Bu? Kok bisa menjadi eh, apa kendala apa ya kendala, sehingga Ibu bisa seperti itu?
ya kan saat ini bukan ya samalah seperti Ibu kan Ibu ikut CGP, saya kan Hmm. ikut PP gitu Bu kan, Oh, eee, harus mengikuti kegiatan juga gitu kan. Jadi saya juga kayak pasang alarm, saya orangnya pelupa, Bu. Jadi saya kadang-kadang yang, baru teringat atau baru diingatin seperti itu, Bu. Jadi kayak padahal saya kan harus jaga juga ini jadwalnya, Zoom misalnya kan atau jadwalnya kita Jimit seperti itu untuk kegiatan PP-nya. Terus di sisi lain juga saya sekarang lagi ikut, apa namanya ya, kegiatan PKGBI kan, pengembangan kompetensi guru bahasa Inggris dan tugasnya itu memang ada setiap hari gitu, Bu. Terus belum oh, lagi iya, di sekolah tugas mengajar iya, kemudian juga, eee, ada ikut juga dalam apa, kegiatan guru inti Provinsi Aceh gitu, Bu, kan. Jadi kadang-kadang itu banyak sekali kegiatan yang harus saya selesaikan di saat yang bersamaan gitu. Kadang Zoom, dengan kegiatan guru inti juga bertabrakan dengan kegiatan sinkronus di PKGBI gitu, Bu. Jadi akibatnya tuh saya kadang-kadang lupa gitu, yang lupa kadang-kadang kita kan juga punya tanggung jawab di rumah gitu, Bu, kan. Kadang-kadang yang oh, kayak jadwal saya harus, jemput anak gitu, sudah jam 4 ya ternyata saya Zoom, saya lupa gitu. Makanya saya kadang-kadang kayak ngerasa bersalah juga sama anak gitu. oh Gitu begitu loh, Bu. Bu. Mhm. Memang pekerjaan Ibu sangat luar biasa ya, padatnya jadwalnya ya Bu ya. Eh, nah, eh, pernah nggak Ibu mencari solusi atau mencari apa penyebab permasalahan itu? Kenapa Ibu tidak bisa membagi waktu misalnya Bu? Apa penyebabnya? Iya ya. Kalau kenapa nggak bisa membagi waktu, mungkin karena saya bener juga sih, Bu, ya. Kayak kalau ada misalnya tugas kan, tugas di pelatihan, saya lihat, "Oh, ini due date-nya masih lama," gitu, "nggak apa-apa, saya nanti aja ngerjainnya," gitu. Ternyata karena saya suka melambat-lambatkan pekerjaan itu, terakhirnya due date-nya itu kelihatannya Eee, tidak banyak pada saat saya lihat ternyata ketika dikerjakan memakan waktu yang cukup lama juga. Karena saya terbiasa mungkin kebiasaan saya yang buruk gitu, tidak langsung melakukan pada saat saya punya waktu luang sedikit, ya terakhirnya menumpuk, seperti itu, Bu, ya. Oh, Tambah gitu. lagi saya kan sifatnya yang pelupa gitu, Bu. Apalagi saya orangnya suka lupa gitu. Iya. Kadang-kadang ketika saya ingat, "Oh, waduh ini belum ini," gitu. Jadi Ah, sebenarnya masalahnya di saya sih, Bu. Tapi oh, teman-teman gitu. yang lain nggak sama juga, banyak kegiatan juga, tetapi mereka kelihatan fine-fine aja, gitu loh, Bu. Jadi kayak Bu Oh, Fauzan ini kan banyak juga tuh kegiatannya gitu. iya Bu, sama Bu ya. Tapi lebih banyak kegiatan Ibu lah ya. Enggak. Eh, jadi eh, dari apa yang Ibu ceritakan tadi, mungkin kondisi seperti apa yang Ibu inginkan sebenarnya? Ya, sebenarnya sih saya memang suka ikut banyak kegiatan gitu, Bu, kan. Tapi juga, eee, gimana ya supaya semuanya tuh bisa berjalan dengan apa namanya, dengan seimbang gitu, Bu. Saya tetap bisa melakukan, peran saya sebagai ibu di rumah gitu, sebagai istri, tetapi juga bisa bisa ikut kegiatan yang saya sukai, misalnya ikut pelatihan dan macam-macam. Dan tetap ada waktu juga sih Bu, pengennya untuk hobi-hobi kita kan yang biasanya kadang sekarang di hari Minggu pun yang biasanya kita bisa jalan dengan keluarga, belakangan ini sudah, gitulah Bu, kayak nggak punya waktu gitu, udah banyak yang harus dikerjakan. Jadi kalau begitu apa rencana Ibu selanjutnya? Sebenarnya